dan sebagainya. Ya, mohon maaf. Mungkin apa yang saya sampaikan beberapa hal nanti seperti saya dengan anak didik saya, ya mohon maaf. Di sini saya bukan berarti menggurui nanti, ya saya akan sharing beberapa hal yang mungkin sudah pernah saya ketahui. Sifatnya mengingatkan panjenengan semua. Ya, Bapak berarti ya. Yang pertama bersyukur. Ya, ketika kita masih diberi kesehatan, ketika kita masih diberi bisa beraktivitas dan sebagainya, kita bersyukur. Bersyukur itu maksudnya berterima kasih. Kenapa sih berterima kasih? Ajaran kitab suci mengatakan bahwa ketika kamu bersyukur, maka aku Tuhan Allah akan melipat gandakan nikmatnya. Namun sebaliknya, ketika kita kufur, tidak bersyukur, maka Allah akan laknatnya akan sangat pedih. Nah, dengan ayat kitab suci tersebut kita bisa mengatakan bahwa ini kelihatannya wajib atau sunnah atau kepriye? Menurut hukum wajib. Wajib. Kalau menurut saya wajib. Ya, karena apa? Di satu sisi perintah, terima kasih. Tapi kalau tidak berterima kasih, laknat. Artinya ya wajib. Nah, dengan seperti itu kita punya setiap aktivitas membuat jurnal harian agar kita bisa merasakan bahwa itu pemberiannya, karunia-Nya. Sebelumnya saya juga mohon maaf kepada Adinda umumnya, mungkin di sana sudah terlalu biasa dengan seperti ini, dan mungkin beliaunya masih lebih dari saya. Mohon maaf. Sifatnya tadi saya katakan itu mengingatkan. Ketika kita bangun tidur, kita harus menunaikan hak Allah, hak Tuhan, yaitu apa? Berterima kasih. Apa aplikasinya? Aplikasinya apa untuk bersyukur ketika bangun tidur? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahsana wa itu hak Allah, Jadi kita itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menyehatkan tubuh dan jiwa kita. Nah, sebelum itu kita membuat diri kita menjadi orang terkaya di dunia. Kita membuat diri kita menjadi orang kaya di dunia, yaitu dengan salat fajar 2 rakaat. Salat fajar ini dikatakan bahwa itu lebih baik dari dunia seisinya. Lebih baik dari dunia seisinya. Lebih dasar dari dunia seisinya. Kalau kita tahu bahwa orang terkaya di dunia beberapa waktu yang lalu Bill Gates, ya, Bill Gates. Ternyata Bill Gates itu orang kaya dengan harta dan uang. Tapi kita yang sholat fajar itu tidak hanya itu tok. Harta, uang, dan kehidupan. Artinya jiwa. Ya, jiwa kita. Memang kita harus kaya. Kemudian kita untuk menyehatkan badan dan sebagainya, kita berjalan, bersepeda atau bersepeda motor, jangan ke masjid ketika azan sudah. Kita ke masjid. Iya. Nah, masjid Eropa. Itu sudah menyehatkan badan. Ya. Sebelumnya wudhu dan sebagainya juga sudah menyehatkan badan. Secara akupuntur dan sebagainya itu sudah sehat, semua sehat. Insya Allah. Ya. Dan salat subuh itu apalagi berjamaah itu dinilai dengan bagaikan kita salat semalaman subuh. Luar biasa kan?
Ya. Setelah itu kita pulang, setelah selalu mengingat Allah, selalu mengingat nama-nama Tuhan, kita selalu sebutkan, kita pulang, kemudian aktivitas dimulai hari itu. Aktivitas dimulai hari itu, pagi hari. Jangan langsung dari masjid atau baru sholat kemudian tidur. Ini terutama untuk yang bapak-bapak ya, kalau yang ibu-ibu boleh di rumah. Lebih utama malah di rumah. Setelah aktivitas ritual itu, kita aktivitas dunia kita, ya. Jangan tidur lagi. Ketika kita tidur setelah subuh, itu konon malaikat diutus Tuhan untuk membagikan rezeki, itu keliling di dunia, ya. Mampir ke tempat di umum. Oh, masih tidur malah. Ke tempat Mbak Murni. Oh, tidur malah. Oh, ke tempat Mbak Uci. Mandi malah kapan. Jadi kita benar-benar lagi. Ya. Sehingga kalau kita tidur setelah subuh itu satu. Yang kedua, ternyata itu rentan terhadap kesehatan tubuh kita. Salah satunya ketika kita tidur setelah subuh sampai dengan waktu buka, atau misalkan setelah sebelum kita berangkat aktivitas, atau yang di sekolah ya jam 7 gitu ya, itu rentan terhadap sakit hati. Bukan sakit hati rasakan ya, tapi sakit liver. Nah, cara kuning apa ya? Penyakit kuning. Ya, salah satunya itu. Hepatitis. Nah, setelah itu kita aktivitas seperti biasanya dan sebagainya. Diniatkan sejak awal berangkat bahwa saya aktivitas itu untuk faal, untuk duniaku, tapi dengan nama Allah, dengan Bismillah. Maka semua aktivitas kita insya Allah menjadi ibadah. Gitu ya. Apapun aktivitasnya. Apalagi misalnya yang membagikan atau yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian salat zuhur, kemudian asar. Nah, kalau mau tidur siang menjelang zuhur sebentar saja, jam 11 sampai jam setengah 12 misalnya. Bisa diatur. Kalau itu sudah biasa, dimensikan insya Allah bisa. Atau pada zuhur sampai dengan waktu asar. Nah, waktu asar, setelah asar juga tidak boleh tidur. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Ya. Setelah asar sampai dengan menjelang isya. Asar sampai isya tidak ada tidur. Gitu. Kenapa? Tidur di waktu-waktu itu juga rentan terhadap kesehatan tubuh dan jiwa kita. Ya, salah satunya itu penyebab pikun. Rasulullah selalu khawatir dengan ini terhadap dirinya dan umatnya dan pengikutnya. Ya, dia selalu berdoa bahwa ya Allah dari doaku jangan sampai terjadi sakit pikun. Jadi ada satu cerita di Bantarwali, teman saya itu pegawai desa tahun keuangan. Setelah asar mungkin malamnya lembur dan sebagainya, laporan tidur setelah sholat asar, bangun setelah azan, kemudian dia bangun, tata-tata, mandi, kemudian pakai seragam. Ditanya sama suaminya, loh ibu mau kemana? Ya mantul, istilah telat. Oh, ternyata
Nah ini maghrib bukan subuh. Nah, ini salah satu contoh kasus ini benar-benar terjadi. Jadi setelah asar sampai dengan maghrib, sampai dengan isya. Kemudian isya pergi ke masjid. Kemudian itu kalau misalkan yang bapak-bapak bisa di masjid berjamaah, di satu sisi melakukan kewajiban dengan pahala bagaikan sholat setengah malam, bagaikan sholat setengah malam. Setelah itu tidur, ya pulang dari masjid, aktivitas beberapa saat mungkin ke anak istri, anak cucu dan sebagainya, ya. Tidur maksimum jam 11, ya, jam 11 baru tidur sampai jam 1. Itu wajib, ya. Tubuh kita itu butuh hati kita itu harus diistirahatkan dari jam 11 sampai jam 1 malam. Selebihnya terserah kita lihat, ya. Tapi itu wajib yang 11 sampai jam 1. Baik dari secara medis maupun secara psikis yang diajarkan Rasulullah itu seperti itu. Jangan lupa sebelum tidur biar mimpinya indah, ya menunaikan hak Allah. Iya. Bisa ini. Itu jurnal harian. Kemudian di sela-sela itu juga ada sebuah amalan yang luar biasa. Saya ambil dari dialognya Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu orang yang terkenal dengan bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang membuatmu senang ya Allah? Kami sudah beribadah, sudah berzikir, sudah berpuasa dan sebagainya. Terus Allah menjawab, sholatmu itu hanya untuk dirimu sendiri. Sholatmu itu hanya untuk dirimu sendiri. Sholat membuatmu jauh dari perbuatan nahi munkar. Zikir juga untuk dirimu sendiri. Zikir menyebabkan hatimu tenang. Puasa juga untuk dirimu sendiri. Puasa akan membuatmu merasakan kekurangan orang lain. Lalu apa ya Allah yang membuatmu senang? Allah menjawab, sedekah, infak, zakat, dan perbuatan baikmu. Itu yang membuatmu senang. Infak, sedekah, dan perbuatan baik itu jika kamu memasukkan kesenangan kepada orang lain, aku ada di sampingmu. Allah ada di sampingmu. Apapun yang dia minta akan aku kabulkan. Ini luar biasa, ya. Jadi saya akan menggambarkan tentang sedekah, ya. Sedekah itu pemberian sedikit, kalau secara umum 2,5% dari hasil kita untuk orang lain atau untuk lembaga lain. Kalau panjenengan punya gaji katakanlah 10, maka yang 2,5 itu haknya orang lain. Kalau kita sebagai petani kita dapat 10 misalnya 2,5 kintal itu hanya orang lain untuk membersihkan
apa yang kita miliki. Nah, apa yang kita miliki. Nah, sedekah itu akan dibalas, akan diganti oleh Allah. Jadi kalau kita sedekah, kalau kita takut miskin, itu keliru. Nah, Allah itu sudah janji bahwa setiap sedekah yang kamu lakukan itu akan saya ganti. Saya ganti dengan pahala yang berlipat-lipat. Saya menyadar dari coach saya, dari guru saya, bahwa ada sebuah kitab namanya Bustanul Muqtasirin, ya, Bustanul Muqtasirin. Ada lima tingkatan sedekah. Yang pertama, panjenengan sedekah kepada orang lain, kepada orang yang biasa, yang tidak begitu membutuhkan. Contoh sedekah karo pembatasan. Nah, misalkan asih sedekah karo uci, misalkan asih punya pisang, uci punya pisang, sedekah. Nah, itu luar biasa, akan dikembalikan oleh Allah berupa pahala dan lain-lain. Dan lain-lain itu pahala yang bisa disampaikan di sana nanti atau besok. Gitu. Itu akan diganti 10 kali lipat. Karena janji Allah, kalau kita masih ragu ya, kita pertanyakan keimanan kita. Gitu. Kemudian kita sedekah kepada orang yang membutuhkan. Misalnya orang buta, orang lapar. Nah, ini penting, ya. Orang kekurangan. Maka itu akan diganti oleh Allah sebesar 90 kali lipat. Ya, lebih banyak, 90 kali lipat. Kemudian ketika kita bersedekah kepada sanak handetolan, nah ini dia, pada ponakan, pada paklis, pada bule dan sebagainya. Ya, ketika ponakanmu sama adikmu datang, atau kakakmu datang ke rumah, bahwa anak-anaknya cengih sedekah. Itu akan dikembalikan 900 kali lipat. Nah, luar biasa. Karena di sini kenapa besar sekali? Ya, karena di sini ada dua hal yang menjadi satu ibadah. Yang pertama sedekah, yang kedua silaturahmi. Itu akan menyebabkan hubungan antar kakak adik, antar ponakan dan sebagainya menjadi silaturahim. Nah, hari ini sedulur kabeh bersilaturahim itu dalam rangka ini, ya, insyaallah, ya, niatkan saja bahwa tadi kita infak, ya, diniatkan untuk itu silaturahmi. Nah, kemudian yang berikutnya sedekah kepada orang tua. Nah, ini luar biasa, ya. Kita yang bapak-bapak, silakan. Panjenengan itu milik dua orang wanita. Yang pertama milik haknu, ibumu. Ya, panjenengan itu milik ibumu. Jadi kalau istrimu cemburu pada wanita lain, cemburunya kepada ibunya. Karena apapun yang kamu miliki, kalau diambil ibunya sah. Tanpa tuntutan, tanpa apa. Karena Anda adalah milik ibunya penuh. Yang kedua baru istrinya. Jadi nek kowe nukoke kelambi, main-main bojone, ibunya coba nang pasar. Nah, ini luar biasa. Kembali kan? Ya sini sana. Itu akan diganti Allah sebesar 10.000 kali lipat. Luar biasa, 10.000 kali lipat. Yang
terakhir untuk sedekah kepada ilmu. Nah, sedekah ilmu ini luar biasa lagi, sedekah ilmu. Sedekah kepada guru ngaji, sedekah kepada lembaga pendidikan dan sebagainya. Itu 900.000 kali. Nah, digantinya. Jadi kalau kita punya anak, punya cucu, kemudian sekolah membayar, jangan dikeluhkan, sekolah saya ini mahal-mahal, sekolah saya apa bayaran dan sebagainya. Jangan. Itu sangat menyesalkan. Ya. Niatkan saja bahwa kita sedekah ilmu untuk sekolahnya anak saya, sekolahnya cucu kita. Insya Allah kita akan dikembalikan 900.000 kali lipat kepada ustaz. Ya misalnya kalau di kamu ada gerabakan, nah gerabakannya 500 perak setiap sore. Panjenengan 5.000 apa sih? Warnanya gede sekali. Itu ya. Jadi diniatkan sedekah ilmu. Panjenengan juga jangan berhenti belajar. Ya. Panjenengan misalkan di lingkungan, di lembaganya ada pembelajaran yang itu ada bayarannya, niatkan sedekah ilmu. Berapapun itu tidak masalah. Ya. Itu beberapa hal tentang sedekah, sedekah. Bukannya begitu ya, tidak. Oke, mungkin sekedar itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada kekurangan dan sebagainya, itu semata-mata dari diri saya yang sangat kurang. Itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk mengakhiri ritual ini, tapi nanti setelah ini ada lain-lainnya. Ya. Kita bareng-bareng memohon kepada Tuhan agar peseduluran selawase ini, gitu ya, bangsa. Peseduluran selawase ini akan langgeng baik di sini ataupun di sana kelak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.